Perkenalkan, saya Rizka Kamelia dari PGMI kelas B semester 4. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pendekatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada materi Benda dan Sifatnya, yang ditulis oleh Siti Riana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan skripsi ini diterbitkan pada tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang saya review adalah penelitian eksperimen. Kemudian variabel yang terdapat dalam penelitian, variabel bebas yakni pendekatan lingkungan, sedangkan variabel terikat yakni hasil belajar siswa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pada bagian latar belakang ini terdapat permasalahan penelitian di SD Negeri 14 Pondok Labu. Permasalahan tersebut yakni di mana sebagian besar guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada siswa tanpa berusaha untuk mengaitkan dengan lingkungan dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya adalah alasan mengapa peneliti melakukan penelitian atau mengangkat penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul tersebut pada dasarnya yakni banyak hal yang harus dipelajari dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Di samping latihan-latihan penggunaan lingkungan dalam pengajaran, tentunya penggunaan lingkungan ini harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar yang dipelajarinya dapat dipahami dan dimengerti. Di latar belakang ini juga terdapat data pra-penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita beralih ke bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut saya, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diajukan masih bisa diterima karena belum semua sekolah menerapkan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar khususnya terhadap hasil belajar siswa pada materi benda dan sifatnya. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Menurut saya, penelitian ini sangat bermanfaat untuk siswa karena dapat lebih mudah menguasai konsep-konsep lingkungan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Sedangkan untuk peneliti atau pembaca lain dapat menambah wawasan tentang pengaruh pembelajaran pendekatan lingkungan terhadap hasil belajar IPA. Yang berikutnya, kita beralih ke landasan teori. Menurut saya, pada bagian landasan teori atau kajian pustaka dalam penulisan referensi sudah cukup baik dengan menyertakan tahun dan halaman secara lengkap. Yang selanjutnya kita beralih ke bagian kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Kajian penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan untuk menemukan hal baru dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Dengan adanya kajian terdahulu ini membantu dalam menentukan posisinya ketika akan melakukan penelitian. Namun pada skripsi yang saya review ini, pada bab 2 kajian pustaka tidak mencantumkan atau tidak terdapat kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevannya. Dalam skripsi yang saya review ini, tidak terdapat gambar kerangka berpikir, melainkan hanya uraian saja yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, deskripsi ini menuliskan pendekatannya kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah kuasi eksperimen atau metode eksperimen semu.
Adapun tempat dan waktu penelitian yang tercantum di dalam skripsi, tempatnya di SD Negeri 14 Pondok Labu, Jakarta. Kemudian waktu penelitiannya pada bulan November tahun 2013. Namun dalam skripsi yang saya review ini tidak tercantum secara rinci pada tanggal berapa tepatnya penelitian ini dilakukan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SDN 14 Pagi Pondok Labu, Jakarta Selatan. Adapun sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 48 siswa, yaitu kelas 5A yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas 5B yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu mengambil sampel pada kelas yang tersedia tanpa melakukan random sampling. Berdasarkan teknik yang tersebut, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol ditentukan dari hasil tes awal. Berikutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam skripsi yang saya review ini sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan pada bagian akhir skripsi disertakan atau dilampirkan lembar tes objektif yang dipakai. Selanjutnya kita beralih ke bagian validitas dan reliabilitas. Uji validitas berkenaan dengan ketetapan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas tes yang digunakan adalah validitas butir soal dengan cara membandingkan skor siswa untuk tiap butir soal dengan skor total. Sedangkan reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukur. Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus KR20. Hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan berupa soal pilihan ganda. Yang berikutnya adalah teknik analisis data. Data yang diperoleh melalui instrumen penelitian kemudian diolah dan dianalisis agar hasilnya dapat menjawab pertanyaan peneliti dan menguji hipotesis. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis data, yaitu uji normalitas dan homogenitas guna mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai ragam yang homogen atau tidak. Jadi, kesimpulan dari hasil review skripsi ini sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan komen di bawah untuk kritik dan saran yang dapat membangun bagi saya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.